Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Salam sehat. Sahabat semuanya ya. Tidak lupa saya ucapkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang memberi saya kesabaran, ketabahan, kesehatan dan nikmat yang banyak. Untuk sahabat semuanya, doa saya yang diberi anugerah sakit, semoga diberi kesembuhan, diambil penyakitnya dan tidak dijangkitin sakit lagi. Oke, mohon maaf tadi sinyal hilang ya. Sinyal hilang, saya hapus saja. Oke. Berita yang lagi viral, yang trending topik saat ini tentang kesehatan adalah meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak. Ya. Ramai sekali ini beritanya, ya. Lagi viral tentang meningkatnya. Sebenarnya bukan kenapa lagi disorot sekarang. Sebenarnya kasus-kasus gagal ginjal ini sudah banyak semenjak COVID ya. Semenjak COVID itu banyak sekali, bukan gagal ginjal saja ya. Untuk penderita lambung dan penyakit lainnya itu meningkat tajam. Nah, kalau data-data yang kita terima ya, kalau menurut saya nggak akurat ya. Cuma 200 sekian anak-anak tuh banyak sekali, jutaan. Ya. Oke, penyebabnya. Nah, yang kita dengar paracetamol ya, paracetamol sirup. Sudah jelas ya, efek samping paracetamol itu kan salah satunya penyebab gagal ginjal. Ya. Oke, terima kasih Bunda Ruansa Anandita, Bapak Ardi Putra ya. Terima kasih hadirnya. Ginjal ya, gagal ginjal. Ini kenapa yang saya lihat di rumah sakit itu ya, saya pernah rumah sakit di Solo itu banyak sekali yang antri untuk cuci darah, di antaranya anak-anak. Nah, kalau sekarang menurut data dari pemerintah, dari saat ini ada 200 berapa, sekitar 200-an 300-an, itu kalau menurut saya nggak akurat ya, nggak sesuai fakta. Oke. Penyebab utama sebenarnya belum pasti kalau menurut mereka ya, menurut data-datanya, menurut medis. Tapi yang saya temuin gagal ginjal pada anak. Karena apa, kemarin banyak sekali saya terima ya, anak 13 tahun meninggal ya. Ada saudara pasien saya, penyebabnya ya gagal ginjal. Kemudian ada 6 tahun juga stroke ya. Kemudian pokoknya gagal ginjal banyak sekali. Oke, gagal ginjal pada anak sekarang lagi rame karena penyebabnya karena paracetamol. Ya. Paracetamol, obat turun panas ya. Nah, ini buat bunda-bunda, janganlah sedikit-sedikit paracetamol. Anak sedikit panas paracetamol, sedikit panas paracetamol ya. Walaupun itu dijual bebas, tapi itu tidak aman, berbahaya sekali. Efek samping paracetamol itu, ngeri sekali ya sebenarnya. Efek sampingnya ini ya, paracetamol, demam, ya, kadang menggigil, kemudian memar, gatal-gatal, mual, sakit perut bagian atas. Kenapa? Lambung kena. Kemudian tidak nafsu makan. Nah, kemudian urin berwarna gelap. Ya. Kemudian bisa sakit tenggorokan, ya, sakit tenggorokan. Nah, itu seperti itu. Kemudian membuat tensi rendah, membuat jantung juga berdebar. Nah, yang lebih berat lagi, efek samping paracetamol adalah penurunan trombosit. Kemudian ya, kalau terlalu banyak lagi
leukopenia atau penurunan sel darah putih. Kemudian gangguan liver, lambung, dan ginjal. Nah, urin keruh, kemudian urin sedikit. Kenapa? Karena gangguan ginjal. Sangat berat sekali ini trombosit, paracetamol. Nah, kemudian kenapa bisa ini dulu kita lihat dulu paracetamol tuh kandungannya. Ini yang dicurigain ya. Yang di India ini yang ramai, di Gambia, di Afrika. Itu mengandung polyester resin ya. Itu apa? Polyester resin ini itu bahan baku pembuat bahan bangunan blok. Ya, mengandung apa? Diethylene glycol. Ya. Kemudian ethylene glycol. Ethylene glycol ini untuk menurunkan suhu di mobil radiator. Ngeri banget. Masa untuk mesin, untuk bahan baku dibikin obat? Makanya sudah saya bilang obat itu racun. Kenapa racun? Contoh begini loh. Kenapa obat itu racun ya? Obat itu pakai dosis, pakai aturan, pakai resep. Kalau salah makan kita menjadi racun. Pasti kebanyakan menjadi racun. Salah menjadi racun. Ya. Makanya kenapa obat-obat kimia dibuat dari racun? Ya. Tidak ada obat itu aman. Nggak ada ya. Ini balik lagi ke paracetamol ya. Yang ada kasus meninggal di Gambia di Afrika sana ya. Karena sudah saya bilang mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol. Ini bahan baku untuk bahan bangunan ya. Blok bisa juga ada senyawa jadi diethylene glycol ini kan senyawa kimia yang tak berwarna, tak berbau, dengan rasa yang manis ya. Sama ethylene juga. Itu fungsinya kenapa ada ethylene glycol untuk apa cairan itu loh, untuk penurun suhu, untuk radiator. Itu fungsinya untuk mengatur suhu, menurunkan titik beku juga bisa menaikkan. Makanya kenapa dimasukkan ke paracetamol, karena untuk menurunkan panas. Aneh ya. Aduh, ngeri deh. Makanya kita kenapa minim info tentang obat kimia. Itu seperti ini, berbahaya. Obat kimia itu nggak aman. Dibikin dari racun-racun berbahaya, dari bahan-bahan kimia berbahaya. Stop. Makanya tidak ada orang itu yang kebanyakan obat sembuh, tidak ada. Yang ada kronis, komplikasi, kerusakan organ. Ya, kemudian apa ini ya? Aduh. Yang katanya yang menyebabkan itu di Gambia itu tidak ada di Indonesia. Tetap saja namanya paracetamol juga mengandung seperti itu, cuman kadarnya sedikit. Ini yang seperti inilah, kita ini selalu ditipu-tipu, dibodoh-bodohin lah, sama aja ya, kayak ranitidin sudah jelas ya, komposisinya jelas sama ya, aman ranitidin Indonesia, nggak ada itu aman-aman ya. Oke. Jadi hindarkanlah ya paracetamol, jangan dikit paracetamol. Anak panas itu dikompres saja. Kemudian apa caranya? Kalau anak panas itu karena infeksi bakteri. Demam itu karena infeksi bakteri. Bagaimana cara solusinya? Meningkatkan imun. Meningkatkan imun dengan apa? Perbanyak buah dan sayur. Perbanyak air putih. Ya. Nah, udah ya, efek samping paracetamol sudah. Nah, kemudian efek samping membuat gagal ginjal ya, gagal ginjal. Nah, ini yang paling ngeri saya ya, paling ngeri. Nah, kenapa? Kita ini dulu ya tentang ginjal, fungsi ginjal. Fungsi ginjal satu ya. Fungsi ginjal satu ya, mengatur air. Kemudian mengatur natrium garam, kemudian mengatur kadar kalsium mineral, kemudian mengatur tekanan darah, mengatur
memproduksi sel darah merah. Nah, kemudian fungsi utamanya ginjal, satu, menyaring racun dan kotoran. Kemudian cairan sudah tadi ya, kemudian mengeluarkan limbah ya, mengatur, kemudian menyaring limbah darah, hasil dari metabolisme tubuh. Kemudian mengeluarkan racun dengan keluar urin. Nah, itu fungsi ginjal. Nah, sekarang hubungannya kenapa paracetamol bisa menyebabkan gagal ginjal? Karena sudah saya bilang tadi ya, efek sampingnya bisa mengurangi urin, kemudian membuat urin pekat ya, karena ginjal tidak bisa bekerja karena terlalu banyak racun-racun kimianya. Oke, gejala. Nah, ini harus diwaspadain untuk bunda-bunda ya, kalau anaknya mengalami gejala-gejala seperti ini ya, gejala gagal ginjal pada anak, demam ya, mual, muntah, demam, tidak nafsu makan, pucat, lemas, lelah, tumbuh kembang itu lambat ya, pertumbuhan itu lambat. Nah, kalau kemarin kasus yang pasien saya di Bojonegoro itu kasusnya apa? Lambat pertumbuhan karena gangguan jantung ya. Kemudian urin sedikit. Nah, kencing kadang sedikit, kadang berlebihan. Kemudian tubuh bengkak. Ya, tubuh bengkak di pergelangan kaki, kemudian di tubuh, di badan, kemudian ada benjolan di perut kalau diraba, sama di kantong kemih. Ya. Kalau diraba terasa itu, kemudian ISK yang berulang-ulang. ISK itu kencing sedikit tapi sering ya, itu seperti itu. Nah, itu pada anak. Hati-hati nih, kalau sudah mual, muntah, tidak nafsu makan, demam, pucat, lemas ya, itu diwaspadai nih bunda-bunda nih ya, karena banyak sekali anak-anak sekarang seperti itu, yang saya terima seperti itu. Jangan dikiranya lambung. Nah, penyebabnya kalau yang saya terima ya, salah satu diantaranya kebanyakan obat paracetamol ya, dari kecil vaksin dan lain sebagainya ya, obat-obatan dari kecil. Anak itu kalau sudah kebiasaan minum obat, umur 6 tahun sekarang itu udahlah ya, banyak sekali keluhan. Terus kedua minuman kemasan ya, sudah saya bilang, pernah saya tulis di tulisan saya, minuman kemasan itu racun. Kita setiap hari ini diracunin. Bayangin aja, minuman kemasan harga 1.000 perak, dibikin dari apa? Pakai logika saja ya. Natrium bikarbonat, aspartam. Yang murah itu bukan pakai aspartam. Aspartam itu untuk produksi yang lebih mahal, seperti es krim, susu itu pakai aspartam. Makanya kenapa susu anak yang dikasih susu formula itu bukan pakai gula, pakai aspartam. Es krim pakai aspartam, kopi pakai aspartam. Makanya mereka yang kebanyakan minuman kemasan. Makanya kenapa kasus yang saya terima gagal ginjal pada anak itu rata-rata minuman kemasan. Ya. Kemudian anak-anak sekarang ya, masa usia pubertas remaja, banyak sekali yang kasus seperti itu. Kenapa? Minuman kemasan. Bukan minuman kemasan, minuman milenial itu loh ya. Yang tinggi sekali gulanya, susunya. Susu itu yang susu krim itu sama, itu aspartam manisnya, bukan gula. Udahlah, aduh ngeri kalau saya udah ngomong seperti itu, saya ngeri sendiri ya. Ngeri manisnya itu loh. Coba saya tuh makan apapun, lidah saya tuh ini pakai bahan ini terasa, karena lidah saya tuh jarang sekali ya. Kalau udah mengandung bahan kimia, lidah saya nggak terima. Ya, saya nggak pernah namanya minuman kemasan saya buang ya. Kopi juga susu gula buatan, bukan gula asli. Kalau gula asli itu kopi hitam pakai gula sendiri itu agak aman ya. Agak aman, saya bilang agak aman. Tapi kalau yang kemasan itu udahlah ya, udah gula aspartam sama semuanya, jelly minuman kemasan ya, yang mahal, yang murah. Yang kalau yang murah pakai sakarin, kalau yang mahal aspartam ya. Stop itu semuanya.
Pernah ID juga mengeluarkan peringatan ya, seperti jelly, seperti minuman ini mengandung itu, harus dihindarin, penyebab gagal ginjal. Bukan gagal ginjal aja, liver juga kena. Liver, lambung, semuanya. Oke. Kemudian kalau gejala ginjal untuk dewasa, nah tadi anak-anak ya, mual, muntah, demam, kemudian lemas, lelah ya. Kemudian kalau dewasa ya, satu ya, gangguan tidur ya, cepat lelah, gangguan tidur ya, sleep apnea. Kemudian apa, kulit gatal. Nah, kulit gatal kemudian kering. Kenapa? Karena ginjal tidak bisa menyaring racun, tidak bisa menyaring limbah darah. Akhirnya kotoran, racun masuk ke darah, ke tubuh kita, makanya gatal ya. Kemudian kaki bengkak, persendian bengkak, kaki bengkak. Kemudian susah konsentrasi, bingung kayak linglung. Kemudian sesak. Nah, seperti gejala lambung nih ya, makan sedikit begah ya. Kalau lambung tidak ada ciri bengkak ya, tapi kalau ginjal bengkak, kemudian sesak nafas, sulit tidur. Kemudian apa ini, kalau bangun tidur sini terdapat gelembung, bengkak. Kalau bangun tidur ya, bengkak di kelopak mata. Kemudian yang pasti, yang jelas, urin berbusa. Hati-hati kalau urin sudah berbusa. Itu gejala-gejala gagal ginjal. Kemudian ada juga darah dalam urin ya, bisa karena itu, bisa juga karena adanya batu ginjal. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian cara penanganannya ya, cara mengobatin yang benar. Kita tahu penyebabnya apa dulu. Penyebabnya banyak ya. Di antaranya karena kebanyakan obat, kedua karena minuman kemasan, kemudian ketiga biasanya para pria minuman alkohol. Ya. Bukan liver dulu kalau untuk peminum ya, alkohol itu liver dulu, baru ginjal, gagal ginjal. Nah, saya punya pasien yang seperti itu, ginjal kena, liver kena, udah kronis sekali. Pak Elmon, apa kabar nih? Saya udah lama nggak ini, biasanya Pak Elmon sebentar-bentar dari NTT. Beliau tuh sudahlah penyakit dari udah kena semua, alhamdulillah beliau sekarang sehat, sembuh. Beliau sudah nggak percaya dengan medis lagi ya. Oke. Kemudian cara menyembuhkannya, satu ya, kita tentu saja hindarinlah kalau sudah gagal ginjal, tidak boleh kena apapun yang mengandung bahan kimia ya. Nah, tekanan darah berhubungan dengan ginjal juga ya. Hati-hati sekali karena yang mengatur tekanan darah ginjal. Udah saya bilang tadi, fungsi ginjal salah satunya mengatur tekanan darah. Makanya kenapa yang gangguan ginjal pasti tekanan darah tinggi, tidak beraturan. Oke, cara menanganinya, stop semua ya, terutama minuman kemasan, minuman nggak seperti itu. Kemudian gula stop. Kemudian garam, kalau bisa garam stop. Karena apa? Semakin akan sulit bekerja, karena yang mengatur garam, mengatur natrium itu juga ginjal ya. Stop ya. Minyak apalagi, lemak apalagi. Jadi yang bisa dimakan apa ya. Nah, sayuran dan buah juga kadang kalau sudah gagal ginjal, itu juga buah sayuran yang mengandung kalium juga tidak boleh ya. Kalium itu contohnya pisang, kemudian jeruk, kemudian apalagi ya, melon, yang banyak mengandung kalium, itu dihindarin saja. Banyak buah yang lain, buah yang mengandung antioksidan tinggi ya, bagus. Kemudian kalau sayuran saya rasa tidak ada lah ya. Sayuran ya kalau yang mengandung kalium itu seperti, tapi saya rasa nggak masalah kok. Saya pernah
membuktikan mereka yang gagal ginjal, saya suruh makan ini, saya suruh makan ini, nggak masalah ya. Cuman kadang kita ini selalu ketakutan ya, ketakutan ini ada orang bilang begini, ada orang bilang makan sayuran ini penyebab asam urat. Tidak ada ya, sayuran tidak menyebabkan asam urat. Nah ini kalau sudah gangguan ginjal, asam urat juga selalu datang. Kenapa? Karena yang mengatur asam juga ginjal. Karena ginjal sudah terlalu berat, akhirnya tidak bisa mengolah asam, akhirnya asam urat juga. Nah kalau sudah gangguan ginjal semuanya kena, jantung kena, tensi kena, semuanya kena, stroke dan lain sebagainya. Oke sahabat ya, untuk bunda-bunda terutama lah ya, anak panas itulah ya, dikompres saja dulu ya, dikompres, kemudian kasih air putih yang banyak, kemudian kasih sayur dan buah, dipaksa ya. Ada yang bilang saya anaknya sulit minum obat. Kalau mau sembuh ya mau minum obat, gimana caranya? Dicekokin sebagai orang tua ya. Kemudian orang tua juga diawasin lah anak-anak seperti itu, karena saya lihat aduh sedikit-sedikit itu di warung itu minuman kemasan. Kemudian yang warnanya berwarna-warni itu ngeri saya lihatnya juga. Udah enak di mulut tapi nggak enak di itu ya. Kasihan. Nah, kemudian diobatin lah ya, insya Allah kalau masih gejala-gejala akan mudah. Cuman ya itulah, saya minta perlu kesabaran lah. Kita yakin lah kalau kita sudah diobatin itu tenangkan pikiran ya. Ada yang panik udah diobatin masih begini, reaksinya begini, reaksi ini begini saja ngeluh. Yakinlah ya, tanaman obat itu tidak ada efek samping dan itu benar-benar menyembuhkan, yakin, percayalah ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang baru minum, Bu reaksinya begini, reaksinya begini, reaksinya begini, itu singkirkanlah. Kita sudah minum, tenangkan pikiran. Ini obat Allah yang ciptakan ya. Itu Allah yang beri, saya tidak menambah, saya tidak mengurangi, saya tidak merubah. Asli, cuma direbus doang. Nah kemudian tadi saya sempat marah juga pagi tadi. Sudah saya bilang berkali-kali, tanaman obat tidak ada efek samping ya. Tanya lagi, Bu herbal itu merusak ginjal. Katanya saya baca di ini di Google. Saya bilang herbal yang gimana dulu? Saya bilang herbal yang asli itu berbentuk akar, batang, daun, bunga, dan biji. Jelas kalau herbal-herbalnya dijual bebas, betul merusak ginjal. Karena apa? Sudah bercampur dengan bahan-bahan kimia. Makanya kenapa BPOM itu setiap tahun merazia obat-obat seperti itu. Kemarin itu dari 2019 itu ada 300 jenis obat herbal ditarik. Kenapa? Mengandung dexamethasone, mengandung apa itu kortikosteroid ya. Merusak itu semuanya. Ada apa? Untuk obat serbuk asam urat, daun ungu, habastus sauda ya. Banyak sekali itu yang ditarik. Makanya sudah saya bilang stop yang seperti itu. Bukan saya ingin apa enggak ya kan? Bukan tidak ya. Herbal yang asli berbentuk akar, batang, daun, bunga, dan biji. Allah sudah ngasih ke kita itu udah buatan Allah itu udah sesuai, sudah tepat komposisinya. Zat-zatnya sudah lengkap. Kalsium, magnesium, polifenol, flavonoid, tanin, ya, alkaloid. Itu asli, tidak akan pernah merusak ya kalau kita tahu cara-caranya. Makanya kenapa ada ahlinya, herbalis, yang tahu persis kandungan zatnya, bentuk ciri tanaman obat itu sudah menunjukkan untuk penyakit apa, yang pahit untuk ini, yang berlendir untuk ini, yang jenis rimpang untuk ini. Ada spesifikasinya karena penyakit juga punya karakteristiknya ya. Jadi kalau saya lihat orang itu ngeracik asal ini, wah ini sebenarnya untuk paru-paru, dibikin buat ginjal ya. Saya banyak seperti itu. Kemudian nah ini ya, saya banyak terima keluhan ya. Sudah mencoba yang seperti ini, kenapa tidak nyembuh juga ya. Satu ya udah saya bilang, sembuhnya penyakit itu harus melalui beberapa faktor. Pola pikir ya. Pola pikir ini penting sekali ya sahabat ya. Sakit adalah ujian cobaan ya. Mendekatkan dirilah,
bertaubat. Bertaubat mendekatkan diri, sabar, tawakal. Kalau kita tidak mau bersabar, tidak mau bertawakal, tidak mau bertobat, tidak mau mendekatkan diri, tidak mau menjalankan perintahnya, kita mau berdoa setiap malam pun gak akan pernah dikabulkan. Kenapa doa ini sulit dikabulkan? Karena apa? Karena Allah itu melihat rapor kita. Lah sholat saja gak pernah, cuman berdoa. Gimana Allah mau menyembuhkan, mau mengabulkan doa kita? Ya, tidak tingkah laku kita, ya. Allah bukan menilai casing, bukan menilai casing kita, tapi akhlak yang dinilai. Tingkah laku, akhlak, perbuatan, kata, pikiran, itu yang dinilai. Ya, kalau kita sudah bertaubat, mendekatkan diri, ya kemudian beramal, ya sesama dengan manusia itu seperti apa, ya menjaga aurat kita, yaitu mulut dan hati kita itu aurat yang sebenarnya. Ya. Kemudian menjaga pola hidup, makanan, karena Allah sudah berfirman, ya manusia tidak boleh berlebihan, ya makanan pun diatur, tidak boleh berlebihan. Nah, penyakit kronis karena makanan, ya kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Jangan mengumbar nafsu, makan enak terus saja makan enak, nggak ingat ada sebagian yang harus punya milik orang, ya. Kemudian makanan juga, kalau makan daging harus dengan sayur, kombinasikan dengan pedas. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi menyembuhkan penyakit itu sulit. Nah, kemudian diobatin dengan cara yang benar, dengan obat yang tepat, cara yang benar. Nah, cara yang benar, ya ini tadi saya terima juga, ya. Batuk, setiap pagi batuk, habis rokok batuk, habis minum air dingin batuk. Saya bilang, ya gimana mau diobatin, segedang suruh stop rokok saja nggak mau. Tiap minum air dingin batuk, kenapa masih minum, memaksakan diri minum air dingin. Nah, hal-hal seperti ini kadang sepele, ya sepele. Karena apa? Selalu mencari obat, padahal penyebabnya sendiri nggak mau. Ibarat apa? Kalau mengobatin, kalau tidak ini penyebabnya, kalau nggak dicegah penyebab, percuma sia-sia. Makanya banyak sekali yang datang ke saya, nggak mau berhenti rokok, nggak mau ini, ya sudah nggak usah diobatin lah. Ya kan, percuma diobatin juga sia-sia. Saya terus terang saja, obat saya sia-sia, nggak ngobatin. Walaupun mereka beli, saya juga nggak kasih, nggak usah diobatin deh, saya bilang. Suruh berhenti, suruh ngurangin rokok aja nggak mau, suruh menjaga pola makan aja nggak mau. Apalagi pola makan ini loh, mereka yang selalu makan enak-enak, saya suruh makan sayuran aja nggak mau. Suruh direbus, nggak enak bu, nggak enak, saya harus begini, saya bosan dengan ini. Mau sembuh nggak, saya bilang. Kalau mau sembuh ya disiplin. Kemudian ada orang, saya dengar nih, saya pernah di TikTok, yang sakit boleh makan apa aja. Waduh, biar nggak sembuh-sembuh itu yang seperti itu, ya. Kemarin saya terima, ya, bu itu orang ada itu di TikTok itu, orang sakit makan apa saja nggak masalah. Loh, lah kita darah tinggi suruh makan ikan asin, suruh makan garam banyak-banyak, suruh makan goreng-gorengan, stroke yang ada. Kenapa? Biar nggak sembuh-sembuh, biar dibeli obatnya, ya. Jangan seperti itu, jangan nurutin orang. Penyebabnya dulu kita harus tahu. Paling penyakit kronis itu disebabkan karena pola makan, ya. Darah tinggi, asam urat, jantung, diabetes, lambung, semuanya itu kan karena itu pola makan, ya. Jadi cara mengobatin ya cegah, diatur, dijaga pola makan, pola hidup, pola pikir, ya, baru diobatin dengan benar dan cara yang tepat. Oke sahabat, saya kalau sudah dengar apa ya penyakit yang datang ke saya, nah barusan juga datang ke saya apa? Ada dulu asam lambung, langsung gastritis, ya. Kenapa? Kebanyakan obat lambung saya jamin gerah, gastritis. Kemudian apa? Radang usus. Kemudian ada TB. Lah kan kok kapok-kapok. Udah minum obat, penyakit datang silih berganti, terus obat. Datang ke saya masih nggak percaya. Ya, seperti ini kadang, aduh saya tuh harus gimana gitu loh ya.
Udah saya dari tulisan saya dari dulu stop obat dalam jangka waktu lama. Lambung tidak akan pernah sembuh dengan obat-obatan, ya. Kok masih udah gastritis itu karena apa? Penipisan dinding lambung karena penyebabnya obat-obat kimia. Semuanya karena obat-obat kimia. Liver, obat kimia, bahan-bahan kimia. Ya, setiap hari kita ini diracunin. Nah, ini caranya bagaimana agar kita terhindar dari penyakit. Satu, ya, perbanyak sayur, perbanyak buah, itu saja, perbanyak air putih, menjaga berat badan, ya dengan berolahraga. Makanya saya bilang, ya, berolahraga. Insya Allah lah kalau kita sering banyak makan sayur, sering banyak makan buah, kemudian sayur yang pahit-pahit, ya, kemudian buah yang asam-asam, kemudian cabai itu nggak menakutkan, cabai itu menyehatkan, ya. Contohnya saya, ya, makan cabai setiap hari. Kalau nggak ada cabai sehat, saya energi karena saya selalu makan cabai dan sayuran, ya. Kalau lauknya nanti dulu yang saya cari pasti sayuran sama cabai dulu. Kalau nggak cabai mending saya nggak makan, nggak ada sayur mending nggak makan, ya. Itu makanya untuk mencegah semua penyakit itu hanya dengan sayuran dan buah, ya. Hindarin bahan-bahan kimia karena walaupun sulit sekali, ya, karena setiap hari sekarang saus saja, bumbu aja instan, semuanya instan. Karena kita sebenarnya pemalas, ya, bangsa pemalas, terus terang aja. Saya suka benci kalau mereka itu nasi goreng pakai bumbu instan, ya. Ini masak ayam bumbu instan, sayur asem pun bumbu instan. Nggak perlu, ya, banyak kok di sekitar kita barang yang mudah didapat, lauk, serai dan lain sebagainya. Itu bumbu, ya. Coba hindarin, ya, bunda-bunda hindarin, ya. MSG yang bahan olahan, ya, seperti Royco Masako, ya. Itu bahan olahan, itu sangat berbahaya, ya. Nggak boleh. Hindarkan saja, ya. Untuk itu lebih, ya, kalau kita nggak bisa menghindarin, ya. Kalau pingin gurih pakai itu aja, ya, MSG, tapi sedikit sayurnya. Kalau sudah matang baru dikasihkan, ya. Garam juga dikurangin. Itu saja untuk ginjal, ya. Stop gula. Kalau sudah gagal ginjal, garam stop, minyak stop, gula stop. Insya Allah diobatin, ya. Racikannya banyak sekali, ya. Ada kumis kucing, ya, ada daun tepuyung, kemudian ada pecah beling, kemudian ada mahkota dewa, ada jamur lingsi, ada kayu manis. Itu sudah lengkap, harus diracik sedemikian rupa. Nah, oke, sahabat, sekali lagi bunda-bunda, ya, jangan sedikit-sedikit paracetamol, ya. Jangan sedikit-sedikit obat. Jangan sedikit-sedikit obat, hindarin semuanya itu. Semua obat itu bermasalah. Nah, kemudian tadi udah saya bilang, ya kan, tanaman obat tidak pernah merusak ginjal. Ini saya tadi pagi marah juga, ya. Saya marah tadi pagi. Pagi-pagi sudah dibilang tanaman obat apa yang baca di Google katanya merusak ginjal. Saya tanya satu pun, ya, adakah kasus gagal ginjal, apalagi anak-anak sekarang minum rutin ramuan tanaman obat? Satu saja tunjukkan, ya. Kalau murni minum tanaman obat, tidak ada, ya. Tidak ada satupun. Penyebabnya rata-rata minuman kemasan dan obat-obat kimia, ya. Penelitian di JAMA di Amerika sana, 1 dari 4 pasien gagal ginjal karena obat-obat kimia. Sekali lagi, kalau ada yang tanya seperti itu, silakan, mau saya tantang, mau dokter atau siapa yang bilang itu saya tantang, ya. Tidak ada, ya, tanaman obat yang asli, ya, udah saya bilang berbentuk akar, batang, daun, bunga dan biji, bukan berbentuk pil kapsul dan lain sebagainya. Kalau itu jelas itu obat kimia, memang itu merusak ginjal, ya. Oke, saya kadang berapi-api karena ingin meyakinkan, ya. Kemudian kunyit penyebab gagal ginjal, ya, sudah sering saya bilang, ya. Orang Padang setiap hari itu bahan bakunya kunyit jahe, makan sehari 3 kali. Kalau kunyit merusak ginjal, dari dulu orang Padang itu banyak yang gagal ginjal. Kemudian ibu hamil tidak boleh makan kunyit.
Itu dari mana seperti itu? Apa ibu hamil nggak boleh makan gulai? Apa orang hamil nggak boleh makan apa yang pakai masakan yang pakai kunyit? Aneh-aneh saja ya. Nggak ada satu kasus pun, ibu-ibu yang keguguran karena minum tanaman obat. Tidak ada, ya. Itu pakai logika lah ya, pakai logika. Ya, jangan cuma denger, jangan cuma katanya-katanya. Karena apa? Yang saya lihat ya, info-info yang saya lihat itu sebenarnya mendiskreditkan. Itu biasanya dihembuskan oleh orang-orang medis yang takut obatnya nggak laku. Itu saja kok, simple aja kok, ya. Jadi selalu kalau minum ini harus konsultasikan dengan dokter. Dokter pasti bilang nggak boleh minum ini, pasti dikasih obat. Karena apa? Biar laku obatnya, ya. Itu kok. Oke. Kadang kita ini logika nggak dipakai, ya, nggak dipakai. Kenapa? Kita lihat saja mereka yang sudah berobat bertahun-tahun sembuh tidak penyakit bertambah juga masih ngeyel memaksakan diri minum obat. Nah ini hal-hal seperti ini karena kita nggak pakai logika, ya, mendewakan medis. Oke, ini sampai nggak saya balas semuanya karena saya fokus ini, nanti saya balas lewat chat aja ya. Kalau masak hanya pakai bumbu alami dan gula merah, bagus ya. Bunda Nona Anti ya, dari Yanti dari Ambon ya, bagus itu. Pakai penyedapnya bisa dari jamur ya, bawang merah, bawang putih, itu penyedap. Nah, oke, nanti yang bertanya nanti saya balas saja di chat ya. Oke, sampai di sini saja ya. Bunda Elviana Nasution, aduh saya senang nih kemarin dengar kabar, dengar berita ya, sudah mulai ada perkembangan baik. Tadinya yang masih bingung, masih stres, masih ini, alhamdulillah sudah bisa rileks dan benjolannya sudah mulai lembek ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas hadirnya bunda-bunda, pak-enda ya. Sampai di sini saja. Tetap jaga yang sehat, tetap jaga pola makan, tetap jaga pola pikir, tetap jaga pola hidup. Kemudian yang sakit jangan lelah berdoa ya. Jangan lelah berdoa, setiap malam berdoa malam-malam saat yang lainnya tidur nyenyak, kita bangun mengagungkan asma Allah. Kemudian meminta kesembuhan. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah Allah juga akan mengingat kita ya. Allah tidak akan mengabulkan doa kita kalau kita juga tidak menjalankan kewajiban kita ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.